Pada tahun 2059, Presiden US Elizabeth Burdick menegaskan bahwa dia telah menandatangani CIT2, sebuah perjanjian intervensi, dan melarang aktivitas semua perusahaan geoengineering yang dapat mempengaruhi perubahan iklim. Ternyata, keputusan Presiden Burdick diambil atas saran dari Jonathan, salah seorang mantan karyawan Alpha Industries. Di saat yang bersamaan, anak Jonathan yang bernama Rowan terlihat kecewa dengan keputusan Presiden. Menurutnya, perjanjian itu hanya akan memperburuk iklim dan tidak mendukung kelangsungan hidup manusia. 6 bulan kemudian, bertepatan dengan Hari Ayah, Jonathan menghabiskan waktu dengan istri ketiganya di kapal. Suasana hati yang gundah terlihat dari raut wajah, karena sang anak benar-benar menghilang tanpa kabar. Tidak tinggal diam, Jonathan pun menghubungi Martha Russell, salah seorang temannya yang bekerja di Alpha Industries London, untuk mengetahui keberadaan Rowan. Ternyata, Rowan terlacak di Djibouti bersama ibu tirinya, Gita Mishra, CEO dari pendiri New Sky Initiative. Dalam sebuah pertemuan, Gita mempresentasikan pesawat kargo pertama bebas karbon yang telah dikembangkan perusahaannya. Pesawat ini nantinya akan menjadi salah satu revolusi dalam industri penerbangan dan diberi nama The Rowan, tujuannya tentu saja mengenang kerjasama dengan anak tirinya. Gita juga mengumumkan bahwa dialah yang akan menjadi pilot uji terbang pertama The Rowan dengan membawa 250 juta ton kalsium karbonat. Di sisi lain, Rowan yakin sang ayah mengetahui hal ini dan akan melakukan segala cara untuk menyabotase rencananya. Maka dari itu, atas permintaan Gita, Rowan mengubah kode akses dan jalur baru penerbangan menuju Badlapur, India. Seorang petugas operator sudah memperingatkan Rowan tentang pelanggaran protokol itu, tetapi hal tersebut seolah-olah tidak berarti apa-apa bagi Gita. Martha mengirimkan video presentasi itu kepada Jonathan. Jonathan yakin ide ini sangat mirip dengan tugas Saint Rowan saat duduk di kelas 5 sekolah dasar, di mana tugas itu menggambarkan sebuah konsekuensi dari letusan gunung berapi besar yang mengirim miliaran partikel abu ke udara sehingga menurunkan suhu bumi. Beberapa ilmuwan mulai bereksperimen untuk menciptakan efek serupa dan Gita adalah salah satunya. Dia akan membantu memecahkan masalah pemanasan global. Jonathan terlihat sedang duduk bersantai sembari memeriksa saham Alpha Industries yang mengalami kenaikan signifikan sebanyak 16%. Dia curiga pesawat itu dipenuhi dengan bahan kimia yang biasa digunakan untuk geoengineering. Tak lama kemudian, dia menghubungi Martha untuk mencari tahu perusahaan yang menjual beberapa zat seperti kalsium karbonat, hidrogen sulfida, dan sulfur dioksida ke NSI, karena Jonathan merasa berhak untuk menyelidiki. Sementara itu, Gita meminta Rowan pergi karena pihak berwenang akan datang mengunjungi ayahnya. Dan benar saja, agen khusus FBI bernama Sanchez telah tiba di rumah Jonathan. Saat Presiden Burdick sedang membahas beberapa situasi, tiba-tiba hologram Mayor Leo memberitahu Presiden bahwa armada pesawat NSI dinilai telah melanggar protokol penerbangan. Mereka telah mengubah arah penerbangan dan ketinggian menjadi 48.000 kaki di saat yang bersamaan. Terlihat Rowan menghancurkan ponselnya dan meninggalkan kantor NSI, sedangkan Jonathan, dia berusaha menjelaskan pada agen Sanchez bahwa putranya mungkin sedang terlibat sesuatu yang bersifat ilegal. Tak hanya itu, dia juga meyakinkan Sanchez kemungkinan Gita sedang merencanakan sesuatu di luar izin pemerintah. Akhirnya Presiden Burdick menerima telewicara dari Gita. Saat ini dia berada di atas Samudra Hindia. Jika pemerintah berusaha menghentikannya, maka dia akan melepaskan jutaan ton kalsium karbonat ke udara. Dia juga menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi kenaikan suhu bumi dengan teknik geoengineering. Di saat yang bersamaan, tentara pun tiba di kantor pusat NSI dan mulai mencari Rowan. Gita masih berusaha menghubungi Rowan dan akhirnya telewicara mereka terhubung saat pesawat melintas di kota Mumbai. Sementara itu di Washington DC, Jonathan duduk bersama Burdick dan beberapa orang penasehat penting lainnya. Dia menjelaskan jika rencana Gita berhasil, maka seluruh bumi akan dihadapkan dengan skenario alam yang mengerikan seperti banjir yang bisa menyebabkan gagal panen, badai salju, dan angin topan karena seluruh iklim menjadi tidak stabil.
Beberapa orang penasehat terlihat setuju atas tindakan Gita, tetapi tidak dengan berdik. Dia dan Jonathan mencoba bernegosiasi kembali agar Gita membatalkan rencana ini. Gita terlihat sangat marah saat mereka menentang idenya. Tak hanya itu, Rowan juga ikut menghubungi Jonathan. Apa yang dikatakan oleh Rowan membuat Jonathan terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba saja telewicara itu terputus saat Gita berada di pesisir pantai India. Jonathan masih bersikeras menentang apa yang dilakukan Gita sehingga membuat situasi di dalam ruangan mulai ricuh. Dan akhirnya petugas keamanan membawanya keluar demi menenangkan suasana. Beberapa tentara mendatangi bunker tempat Rowan mengirim sebuah pesan, tetapi mereka hanya menemukan hologramnya. Sedangkan Rowan yang asli terlihat sedang duduk di depan komputer di sebuah tempat yang tidak diketahui keberadaannya. Dia tetap berkomunikasi dengan Gita dan mengingatkan adanya sebuah pesawat tempur yang terlihat sejajar dengan jalur pesawatnya. Rowan menyarankan agar Gita mendarat, tetapi wanita itu menolak. Dia menginginkan semua berjalan sesuai rencana awal. Saat Gita membantu Rowan tentang percakapannya dengan pemerintah, terlihat pesawat tempur yang semula mengikuti kini berbalik arah dan mulai menjauh. Semua berjalan sesuai rencana hingga komunikasinya dengan Rowan tiba-tiba terputus dan terjadi ledakan di langit Mumbai. Presiden Burdick terlihat bingung karena dia tidak merasa memberi perintah untuk menghancurkan pesawat. Begitu juga dengan petinggi angkatan udara. Jonathan yang curiga akhirnya berhasil mengungkap sesuatu di luar prediksi mereka dan benar saja. Presiden melihat peta koordinat yang penuh dengan tanda titik-titik kuning. Hal ini menandakan bahan kimia tersebut sudah tersebar di beberapa wilayah seluruh penjuru dunia. Sesuai dengan skenario, Rowan-lah yang menjatuhkan kargo dengan bantuan drone. Pada akhirnya, percobaan Gita dinilai berhasil sama seperti keinginannya. Kini seluruh atmosfer bumi diselimuti dengan kalsium karbonat yang terlihat seperti semburat lingkaran di hamparan langit. Di akhir cerita, Presiden Burdick menyaksikan semuanya dari balik jendela, sedangkan Jonathan kembali ke pelukan istrinya, seolah-olah dia tidak mengetahui tentang semua kejadian ini. Mungkin sekian dulu, terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan dan semoga kalian semua terhibur. Silakan request film-film yang kalian suka untuk diceritakan, bisa di kolom komentar atau juga lewat DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Jangan lupa share, like, dan subscribe jika kalian suka. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!